Anda semua juga sudah tahu, mungkin ada juga yang sudah tahu, mungkin ada juga yang belum. Mara ini dianalogikan seperti sesosok makhluk yang kejam, yang mengganggu dan selalu bikin masalah atau troublemaker untuk Buddha dan juga murid-muridnya. Dan selalu tidak senang terhadap aktivitas apapun yang dilakukan oleh Buddha dan murid-muridnya. Karena memang kecenderungannya seperti itu. Nah, yang dianalogikan itu memang itu termasuk sesosok makhluk dewa dari alam dewa, para Nimitta Wasawati yang sangat powerful, dan sangat powerful. Namanya Dewa Putamara. Dewa Putamara. Bahkan Raja Dewa sendiri pun, Dewa Saka juga takut kalau Mara dan pasukannya ini datang. Ya, Mara dan pasukannya datang ke satu tempat, Dewa Saka akan menghindar, mau dibilang melarikan diri karena kekuatan Mara itu sendiri. Nah, ya ini yang dibilang Dewa Putamara. Tapi istilah Mara itu sendiri di dalam teks banyak. Memang mengacu kepada hal-hal yang membuat batin seseorang itu menjadi terkotori atau bergejolak atau tidak tenang, marah itu sendiri secara garis besarnya ya. Nah, ada 5 jenis marah. Ada 5 jenis marah. Yang pertama adalah kandamara. Kandamara di sini adalah mara yang merupakan 5 kelompok kanda atau pancakanda yang terdiri dari materi atau rupa, perasaan, persepsi, atau ingatan kita, bentuk kehendak kesadaran. Artinya pancakanda itu sendiri. Rupa, winyana, sanya, sangkara, dan wedana. Ini adalah kelompok kandamara. Yang mana dengan kanda ini, seseorang akan terus bisa ada di samsara. Karena kanda ini kita bisa menghasilkan kama. Yang mana kama itu nanti akan menjadi potensi kita untuk dilahirkan lagi. Akhirnya menghasilkan kanda baru lagi. Seperti itu. Jadi akan terus membawa kita ke samsara itu sendiri. Itu dibilang kandamara. Lalu abhisangkara mara. Di sini mara yang merupakan akibat dari kama buruk berbuah. Abhisangkara. Sebenarnya di sini juga kama baik juga. Ya, jadi kama baik atau kama buruk akan menghasilkan akibat yang mana dari akibat dari kama baik atau kama buruk itu sendiri, kita akan menghasilkan potensi baru untuk menghasilkan kama yang nanti akan mengakibatkan kama baik atau kama buruk terjadi dan kita membuat potensi lagi yang akhirnya nggak akan ada habisnya. Dengan begitu kita akan terus terjebak di samsara karena potensi kama itu sendiri. Itu dibilang abhisangkara mara. Lalu berikutnya kilesa mara. Kilesa mara. Ya, kilesa mara di sini adalah mara yang berupa kotoran batin kita sendiri. Kekotoran batin kita sendiri, ya ada 10 jenis kekotoran batin. Yaitu keserakahan, kebencian, kebodohan batin, kesombongan, pandangan salah, keraguan, kemalasan, kegelisahan, tidak takut berbuat jahat, tidak malu berbuat jahat. Itu adalah kekotoran batin yang tergabung dalam yang dibilang sebagai kilesa mara. Ada lagi jenis-jenis yang lainnya. Ya, nanti Bante akan jelaskan, kasih informasi itu berikutnya. Lalu, macu mara. Mara yang merupakan kematian sebagai penghalang tujuan kita. Macu mara. Banyak orang takut terhadap kematian, ya, nggak siap menghadapi kematian. Ya, itu bentuk mara. Akhirnya juga sebenarnya ketika kita mati, kita akan dilahirkan lagi bagi yang putu jana. Ya kan, bagi yang belum mencapai tingkatan arahat gitu, akan dilahirkan lagi. Kematian merupakan awal dari kehidupan baru. Dibilang macu mara. Lalu yang kelima,
tadi Bante singgung di awal, Dewa Putamara. Ya, Dewa Putamara, Mara ini berwujud sebagai makhluk halus atau makhluk di alam dewa dan sangat powerful. Makhluk di alam dewa Paranimita Wasawati. Ya, itu adalah Dewa Putamara. Nah, inilah jenis-jenis Mara itu sendiri. 5 jenis Mara secara umum. Jadi Mara itu ya bisa internal ataupun eksternal ya. Kalau istilah Mara. Atau ada juga makhluk yang memang mengganggu yang Mara itu sendiri. Dan mereka akan mencari celah baik kekotoran batin ataupun ya makhluk yang memang berniat jahat sama kita ya bisa dikategorikan sebagai Mara dan itu akan mencari celah kapanpun, dimanapun bagi murid-muridnya Buddha yang akan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang agung, terutama yang berhubungan dengan perkembangan ya Buddha Sasana atau yang berhubungan dengan pelepasan, kira-kira seperti itu. Di zamannya Buddha, murid-murid Buddha yang mau misalnya berlatih dengan serius ya di satu tempat akan selalu diganggu oleh Mara. Sedari awal, Mara akan menggodanya, Mara akan mengganggunya dengan berbagai cara sampai murid Buddha ini, artinya murid biku-biku yang sedang berlatih, menyerah, meninggalkan latihannya. Dan itu sudah banyak juga contoh. Atau Mara ini mengganggu keharmonisan ketika murid-muridnya Buddha itu lagi harmonis semuanya. Mara mempengaruhi mereka satu-satu dengan misalnya menutup pandangan benarnya atau menutup daya-daya pikirnya gitu sehingga gelap mata ya sehingga tidak apa namanya tidak bisa berpikir dengan jernih sehingga memunculkan kilesa yang lain itu juga bisa. Itu Dewa Puta, Aisyahnya marah itu juga. Mereka akan mencari celah, mengganggu keharmonisan ketika komunitas yang murid-muridnya Buddha itu sendiri sedang kuat dan siap untuk istilahnya mensupport Dhamma. Itu salah satu cara kerjanya. Tapi bedanya di zaman Buddha, mereka hanya mulai mengganggu sedari awal. Karena apa? Sekali lepas, mau dibilang, itu murid-murid Buddha pasti langsung jadi Arya. Dan itu udah akan susah untuk diganggu kalau sudah Arya. Sudah jadi makhluk suci. Tapi kalau sekarang, marahnya lebih santai. Ya, marahnya lebih santai karena ya susah. Udah belajar Dhamma sebanyak mungkin pun sekarang jarang yang mencapai Arya mau dibilang. Karena apa? Perbedaan kualitas batinnya. Perbedaan kualitas batin dari makhluk atau manusia sekarang yang mendengarkan Dhamma itu sendiri. Jadi marah nggak takut kehilangan, masih bisa dimainin nanti aja deh gitu. Ya, jadi ada kondisi mereka hanya mengganggu ketika memang sudah mau mencapai tahapan akhir. Ya, kecenderungannya seperti itu di zaman sekarang. Ya, makanya ini buat catatan juga buat kita. Mara masih cari celah ya menunggu, mencari celah untuk misalnya menggoda, menghancurkan atau merusaknya hal-hal yang berhubungan dengan dhamma. Ya, makanya itu perlu diingat. Dia akan mencari mencari cara dengan baik. Nggak bisa ke satu ke yang lain, nggak bisa ke yang lain ke yang lainnya lagi. Terus sampai mereka berhasil. Kalau untungnya kalau bisa sadar gitu. Ya makanya banyak murid-murid Buddha juga sadar tahu ini marah hati-hati gitu kan. Jangan ganggu kayak Bante Sariputta, Bante Moggallana, Buddha sendiri.
Anda tahu, saya tahu kerjaan Anda ini, jangan ganggu kita, gitu, bahaya. Nah, kira dia setelah disadari, dia takut. Anda bisa bisa baca di teks itu seperti itu. Ya, kadang kita juga tidak bisa membaca situasi kadang. Ada kondisi kita tidak bisa berpikir jernih gitu kan. Ya mungkin saja saat itu marah menggoda, kira-kira seperti itu. Nah, hancurnya pasukan Mara merupakan salah satu manfaat yang bisa didapatkan dengan praktek latihan, salah satunya bojangga atau faktor pencerahan. Menurut Sutanipata Pali, terdapat 10 jenis pasukan Mara. Pasukan Mara yaitu kesenangan indrawi, kama. Yang kedua, ketidakpuasan, arati, ketidakpuasan, arati. Yang ketiga, lapar dan haus, kupi pasa, kupi pasa. Yang keempat, nafsu keinginan, tanha. Yang kelima, kemalasan dan kelambanan, tinamida. Yang keenam, ketakutan. Yang ketujuh, keraguan, wicikica. Yang kedelapan, keangkuhan dan tidak mengerti berterima kasih atau tidak tidak paham berterima kasih atau tidak tahu berterima kasih. Ya, keangkuhan dan tidak paham berterima kasih. Maka tambah perolehan yang berikutnya, perolehan ketenaran, kehormatan dan popularitas apapun yang didapatkan dengan cara yang salah. Laba sakara siloka. Yang penting terkenal, mau bagaimana caranya pun bodoh amat. Ya, bisa Yang berikutnya, memuji diri sendiri dan merendahkan orang lain. Atu kam sana parawam bana. Memuji diri sendiri dan merendahkan orang lain. Atu kam sana parawam bana. Palinya. Nah, ini adalah ke-10 jenis pasukan Mara. Ke-10 jenis pasukan Mara yang dapat dilenyapkan, yang memang harus dilenyapkan dengan pengembangan ya latihan bojangga itu sendiri. Faktor-faktor pencerahan. Jadi banyak sekali istilah-istilah. Ini akan berhubungan dengan kilesa Mara yang tadi Bante sebutkan itu. Yang ada dalam ya, diri kita masing-masing. Ini yang juga harus kita pahami. Jadi bukan cuma sekedar kilesa itu bukan cuma sekedar loba keserakahan, dosa kebencian, ataupun moha, kebodohan batin itu sendiri. Banyak sekali anak pinaknya ya, beranak pinak. Lalu yang lainnya lagi, nanti sedikit menyinggung tentang dosa, kemarahan, atau keganasan batin, atau kebencian, yang mana juga merupakan kilesa mara, bagian dari pasukan-pasukan mara itu sendiri. Dosa tidak hanya ganas, tetapi juga mencemari batin. Ia tidak hanya liar dan kasar, tapi juga depresif yang mengakibatkan rasa rendah diri dan hidup dalam ketakutan. Jadi bantai ulang nih ya. Dia dosa ini tidak hanya ganas, tetapi juga mencemari batin. Dan ia tidak hanya liar dan kasar, tetapi juga depresif yang mengakibatkan rasa rendah diri dan hidup dalam ketakutan. Semua itu termasuk dalam kategori dosa atau kebencian. Nah, di sini bukan cuma kita tidak suka terhadap hal-hal yang memang tidak menyenangkan atau tidak kita sukai, tapi adalah kondisi batin yang condong depresif, ya hidup dalam ketakutan atau rendah diri.
Yang karena depresif itu yang mengakibatkan rasa rendah diri dan hidup dalam ketakutan. Takut salah, takut ini, takut itu, bisa dibilang. Tidak percaya diri. Nah, itu adalah bentuk dari dosa, kategori dosa. Ini yang harus kita atasi. Kalau secara singkatnya, dosa itu kesedihan, duka cita, ketakutan, depresi, kemarahan, dendam, menakut-nakuti orang lain dengan ucapan kasar, menyerang, merencanakan pembunuhan seseorang, misalnya. Nah, semua ini adalah dosa. Semua ini adalah dosa. Kalau dalam bahasa Palinya ada juga sehubungan dengan dosa, maka palasa, soka, paridewa, duka, domanasa, dan upayasa. Yang secara umum dalam kehidupan awam yang juga harus dipelajari dengan baik. Ya, itu. Itu yang mana itu juga adalah merupakan kilesa, mara. Banyak istilahnya ya. Nah, ini yang harus kita juga pelajari ya. Nah, ini adalah pasukan-pasukan mara. Selain yang tadi, yang 10 pasukan mara itu sendiri. Yang mana yang juga harus kita perhatikan ya. Ya, Bante ulang lagi deh, 10 pasukan mara itu yang terakhir. Ya, kesenangan indrawi, kama, ketidakpuasan, arati, lapar dan haus, kupipasa, nafsu keinginan, tanha, kemalasan dan kelambanan, tinamida, ketakutan, biru, keraguan, wicikica, keangkuhan dan tidak paham berterima kasih, maka tambah. Ya, perolehan ketenaran dan atau kehormatan dan popularitas apapun yang didapatkan dengan cara yang salah, laba sakara siloka dan memuji diri sendiri dan merendahkan orang lain, atukam sana parawambana. Ini adalah bentuk pasukan mara dengan berbagai variasi ya. Nah, itu semua bisa diatasi dengan memperkuat faktor-faktor pencerahan itu sendiri. Faktor-faktor pencerahan Anda sudah tahu, ya kan? Sata bojangga. Ya, sata bojangga ini penting juga, perlu dilatih, perlu diperkuat, perlu terus dipahami dengan baik, dipraktekkan, sehingga dengan kondisi ini, dengan memperkuat Sata bojangga, seseorang akan bisa menghancurkan kekotoran batin. Ya, bisa artinya menyetop lah, menyetop atau ya menghancurkan kilesa di samsara ini. Karena bagaimanapun kita perlu alat. Kita perlu alat untuk penghancuran kekotoran batin itu sendiri. Dikatakan bahwa pembebasan dari penderitaan sepenuhnya bergantung pada pengembangan atau pengabaian pada bujangga. Pembebasan dari penderitaan sepenuhnya tergantung pada pengembangan atau pengabaian pada bojangga atau pada faktor-faktor pencerahan itu sendiri. Setiap individu dapat mengeluarkan usaha yang diperlukan untuk mengupayakan pembebasan diri sendiri. Siapapun yang mengharapkan pembebasan mutlak dari belenggu samsara harus mengembangkan faktor-faktor pencerahan. Karena pengembangan faktor-faktor pencerahan atau bojangga harus dilakukan secara sistematis sesuai dengan arahan dari Sang Buddha. Maka pengetahuan yang memadai mengenai Pak Bojangga ini sendiri pun sangat diperlukan. Bia Bante pernah bahas juga, mungkin juga Anda juga sering juga dengar pernyataan Bante, apakah Anda mengerti ketika Anda mengucapkan idame punya nibbana sapajayohotu, apakah Anda benar-benar misalnya seperti itu gitu kan.
idame punya nibbana sapacaya hotu, beneran nih gitu kan. Istilahnya kalau kalau istilah ngeledekinnya gitu ya. Bener mau ke nibbana, bener-bener mau asawakayang wahang hotu, ya kan? Anda tahu nggak caranya? Usaha yang dilakukannya sudah mengarah ke sana belum? Atau cuma sekedar lip service doang gitu kan? Nah, gitu kan? Karena ya dari pernyataan ini semua harus dilakukan secara sistematis bagi seseorang yang memang mau terbebas dari belenggu samsara, ya kan? Sesuai dengan arahan Buddha. Mau ke nibbana, mau dibilang mau ke nibbana tapi masih suka makan malam gitu. Mau ke nibbana masih suka nonton drakor, ya kumaha, ya. Bisa, ya kan? Gimana? Ya, nah itu kan, yo, yo nggak konsisten toh. Ya, sih. Nah itu, jadinya ya apa cara sistematisnya itu yang nggak dapat. Berarti mungkin saja, tapi oke lah. Bermula dari pemikiran, memperkuat cetana, sampai nanti kalau memang betul-betul Anda mau melakukannya, ya Anda harus lakukan sistematis. Nah, perbuatan baik, perbuatan kebajikan yang Anda lakukan, muatannya adalah untuk terbebas dari kekotoran batin. Anda harus perkuat itu. Ketika Anda berdana, bagaimana dana Anda itu minimal mengendalikan kekotoran batin Anda pada saat itu, pada saat sebelum melakukan, pada saat melakukan, dan sesudah melakukannya. Gitu. Apapun perbuatan baik Anda, Anda jaga sila juga sama, Anda praktek meditasi juga sama, Anda weawaca juga sama, Anda melatih kesabaran juga sama. Prinsipnya itu. Anda melatih meta juga sama. Anda misalnya bermudita cita atau patanumodana juga sama. Jadi melakukan kebajikan, semua hal kebajikan mengarahnya ke sana. Dan itu harus dipraktekkan kondisi-kondisi itu. Supaya yang dilakukannya itu mengarah, mengarah sesuai arahan. Ya, atau sistematisnya bisa bisa dapat kira-kira seperti itu. Bojangga atau faktor-faktor pencerahan ini Buddha bilang, Buddha apa namanya menganalogikan ada 7, ya kan, sata bojangga atau 7 faktor pencerahan. Nah, 7 faktor pencerahan ini diibaratkan seperti 7 permata Raja Dunia atau 7 permata Cakrawati. Ya, 7 permata Cakrawati. Karena, sekali lagi, kemunculan Cakrawati atau Raja Dunia, maka ke 7 permata juga muncul. Ya, apa saja 7 permata ini? Adalah permata roda, permata gajah, permata kuda, permata perhiasan, permata wanita, permata pelayan, dan permata panglima. Nah, ini adalah 7 permata yang akan muncul ketika Cakrawati atau Raja Dunia juga akan muncul. Nah, menurut kitab kata-kata mengatakan permata roda merupakan pemimpin dari ke-6 permata lainnya. Nah, ini diibaratkan analogi permata roda ini adalah sati sambojangga. Sati sambojangga. Nah, ini adalah sati sambojangga merupakan pemimpin dari seluruh bojangga atau dari seluruh faktor-faktor pencerahan. Sati, mindful. Oleh karena itu, ya, keduanya sama dari segi kepemimpinan.
mindfulness, mengetahui mana yang baik, ya, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, menyadari yang baik, yang buruk, mengingat yang baik, yang buruk. Nah, itu mindfulness. Ya, permata kedua itu adalah gajah dibilang. Gajah memiliki badan besar, tinggi dan lebar. Nah, analogi ini sama juga dengan Dhamma Wicaya Sambojangga. Jadi Dhamma Wicaya Sambojangga ini mengandung pemahaman terhadap sejumlah besar dhamma, penyelidikan terhadap dhamma yang muatannya akan sangat luas. Gitu. Dhamma Wicaya Sambojangga. Karena dhamma sendiri sangat luas. Dhamma sendiri ya, bisa dibilang ya diibaratkan seperti gajah yang berbadan besar. Lalu permata ketiga yaitu kuda. Kuda memiliki kecepatan berlari yang tinggi. Kuda. Nah, di sini begitu juga dengan Wirya Sambojangga. Wirya Sambojangga memiliki kecepatan dalam menyemangati atau membangkitkan faktor-faktor pencerahan. Wirya. Kecepatannya tinggi. Jadi Wirya disamakan, kuda disamakan dengan Wirya Sambojangga. Yang mana harus cepat untuk menyemangati atau membangkitkan faktor-faktor pencerahan. Apalagi ketika kilesa muncul, kita harus cepat dengan wirya. Jangan menunda-nunda atau bagaimana. Jangan menunggu atau yang lainnya kira-kira. Oke, berikutnya permata perhiasan memiliki kemampuan menyingkirkan kegelapan dengan memancarkan cahaya. Permata yang lainnya permata perhiasan. Nah, di sini sama juga dengan Piti Sambojangga. Piti Sambojangga yang menghilangkan kegelapan kekotoran batin dengan memancarkan cahaya kebijaksanaan yang disertai oleh panya. Dan piti merupakan pijakan untuk panya. Piti itu sendiri. Banyak kondisi dalam teks dijelaskan bahwa banyak meditator yang berhasil mencapai kebijaksanaan melalui pengalaman piti. Piti sebagai pijakan dari panya. Makanya dengan piti yang dianalogikan sebagai permata perhiasan itu bisa memunculkan panya. Faktor selanjutnya adalah pasadi sambojangga yang dibandingkan dengan permata wanita. Ya, permata wanita di sini artinya keduanya sama-sama bisa menekan dan meredakan panas di dalam tubuh dan pikiran. Permata wanita sama dengan pasadi sambojangga. Ya mungkin bagi pasangan harusnya wanita ini yang menenteramkan, bukan ngompor-ngomporin ya. Bukan manas-manasin gitu. Ya kan? Kalau misalnya suaminya lagi marah, udah tenang, tenang, sabar aja. Jangan malah kompor-komporin tuh. Nah, istri itu tugasnya tuh. Nah, karena dia balik lagi menenangkan luar dalam bisa dibilang. Di dalam tubuh dan pikirannya itu permata wanita. Hmm, ya kan? Jadi diibaratkan seperti pasadi sambojangga permata wanita ini. Nah, permata pelayan itu disamakan dengan samadhi sambojangga. Nah, pelayan memotong hal yang mengganggu pikiran raja dan membuat pikiran raja terpusat dengan cara menyediakan harta benda dimanapun dibutuhkan. Begitu juga dengan samadhi sambojangga menjaga pikiran meditator agar terpusat dan mencapai kondisi tercerap dengan memotong segala gangguan dalam meditasi. Ya, samadhi sambojangga seperti pelayan yang artinya membuat pikiran itu terpusat dan memotong semua hal yang mengganggu. Seperti pelayan dia hanya membantu raja, ya, yang membantu memotong hal-hal yang mengganggu pikiran raja itu sendiri. Lalu faktor terakhir yaitu UPK Sambojangga
membebaskan pikiran dari kondisi malas dan kondisi terlalu bersemangat, UPK Sambojangga. Menjaga pikiran agar berada dalam kondisi seimbang dan tidak sibuk. Nah, oleh karena itu, UPK Sambojangga disamakan dengan permata panglima. Permata panglima dari Raja Dunia yang menjaga agar beban kerja raja tidak berlebih dengan mengerjakan apapun yang perlu dikerjakan atas nama sang raja. Sehingga rajanya jadi tidak sibuk, mau dibilang. Sehingga ya kondisinya menjadi seimbang. Begitu juga UPK membuat menjaga pikiran agar berada dalam kondisi seimbang. UPK Sambojangga. Itulah Sata Bojangga yang ada di dalam ajaran Buddha ini. Yang mana ini juga merupakan 7 permata. Seperti halnya 7 permata seorang raja dunia yang hanya muncul ketika seorang raja Cakrawati muncul di dunia. Jadi, mau dibilang secara nature-nya, ketika seorang Buddha muncul, maka permata Sata Bojangga ini akan muncul juga. Artinya, Buddha akan menjelaskan juga faktor-faktor pencerahan ini, yang 7 faktor pencerahan. Begitupun juga, ya begitupun juga seorang Raja Cakrawati ketika muncul, maka 7 permata ini pun akan muncul berbarengan dengan kemunculan Raja Cakrawati. Itulah yang harus kita pahami dengan baik. Masalah bagaimana kita menghancurkan pasukan Mara, menghancurkan Kilesa, dengan mengembangkan faktor-faktor pencerahan yang mana itu harus dilakukan dengan sistematis dan sesuai dengan arahan. Kita harus mengerti itu, ya Bante sudah menjelaskan. Semoga Anda bisa menerapkannya ya. Yang mencari tahu bagaimana memperkuat, bagaimana mengembangkan, bagaimana meningkatkan faktor-faktor pencerahan ini sehingga ya kita bisa mengatasi ya pasukan-pasukan Mara yang sangat banyak sekali rupanya, sangat banyak sekali variasinya gitu. Kalau kita tidak memperkuat di dalam, pasti kita akan ke bawah, pasti kita akan ditaklukkan oleh pasukan Mara atau kita akan ditangkap oleh pasukan Mara itu sendiri sehingga kita mengalami kesulitan, sehingga kita tidak akan bisa hanya bisa membebaskan diri dari samsara ini, sehingga kita akan terus terbelenggu di samsara. Ya, semoga ya kita semua bisa terbebas dari pasukan Mara. Ya, salah satunya adalah dengan memperkuat faktor-faktor pencerahan dengan mempraktekkan dengan baik dan bisa menerapkan faktor-faktor pencerahan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, cukup sekian dari Bante. Semoga Anda bisa mengerti semua.